Perkenalkan, nama saya Muhammad Romi Muhtarom dengan NPM 1731109. Nah, kali ini saya akan membuat API. Nah, API ini saya buat un- di menggunakan keamanannya API. Jadi saya menggunakan API key untuk dia password untuk bisa akses ke API yang kita buat. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu Laravelnya, project Laravelnya. Kalau setelah udah disiapkan project Laravelnya, terus database saya gunakan nama databasenya student. Nah, kali ini saya akan pakai nanti yaitu table soal dengan table user untuk membuat CRUD API ini. Oke, kita mulai saja eksekusinya. Pertama-tama, oke, tes. Oh ya, pertama-tama kita arahin dia ke database-nya dulu. Ini belum saya buat arahinnya. Jadi username-nya pas, database-nya tadi namanya student. Oke, kita ganti ke student. Student. Setelah itu, jangan lupa untuk buat controllernya. Saya akan membuat dua controller. Yang pertama yaitu controller table user, yang kedua yaitu table soal. Kita buat dulu php artisan make model. Yang pertama yaitu table user. Oke, berarti saya buat user controller. Oke, setelah udah dibuat, baru kita buat dulu controller. Make model. Oh, saya salah buat. Oke, saya buat delete dulu. Oke, harusnya saya buat controller. Oke, controllernya udah dibuatkan. Nah, jangan lupa pakai manggil dulu database untuk mengeksekusinya query tersebut. Oke, pertama kita buat public function index. Biasa saya buat index ini untuk cuman bagian tampilan view kalau dalam program. Oke, setelah itu request variable request. Oh wait, ntar. Oke, testing tugas. Oke, di sini setelah itu kita buat query-nya dulu. Variabel a sama dengan db table. Kita buat tadi nama tablenya table user. Table user. Terus kita panggil semuanya. Get. Oke. Kita ngembaliin oke, untuk ini. Setelah kita buat, terus kita juga buat saya juga mau buat untuk update-nya. Oke, kalau misalnya gitu public function update. Oh ya, ini kan karena saya nampilin semua, yaudah ini taruh sini aja. Oke, variable request saya buat dulu saya buat deklarasinya dulu. Pertama saya buat dulu primary key-nya. Kalau untuk update variable request pk, terus variable name ini untuk nama kolomnya, variable request name. Nah, ini baru yang value-nya, variable value
variable request value. Oke, setelah udah dibuatkan, kita langsung buat eksekusinya. Variable request variable user. Kalau gitu langsung aja. Oke. Oh ya, saya lupa. Langsung aja buat tb table dari table user. Oke, yang dimana primary key-nya yaitu saya set yang di sini table user id user. Oke, id user sama dengan variable pk. Terus di sini jangan lupa update terus saya panggil variable name untuk nama kolomnya, terus variable value. Nah, jadi kenapa saya buat ini biar nanti lebih enak, kita bebas untuk milih kolomnya mana saja yang kita edit. Baru kita kembalikan nilai. Oke. Return. Oke, benar-benar. If saya buat variable a. Oh iya, satu lagi deh. Kayak gitu kalau misalnya gagal, nanti itu saya buat dulu sukses. Bukan sukses sih, saya buat validasi. Di sini if variable pk kalau misalnya dia 0, maka saya akan ngembaliin nilai langsung, bahwasannya ID harus diisi. Begitu juga dengan variable name. Sorry. Bentar. Else if variable name sama dengan 0, return wajib name kosong harus diisi. Ini saya buat untuk validasinya dulu. Terus else if variable value jika kosong, maka and if jadinya return value atau yang mau diedit jangan lupa diisi ya. Oh iya, kalau gitu saya buat array aja. Saya bikin sendiri variable namanya validasi. Validasi sama dengan array. Oh iya,
Ini kita nampungnya di dalam validasi ya. Oke, kita buat dulu variabel validasinya array. Terus ini juga sama validasi. Terus ini juga sama variabel validasi sama dengan. Oke, ini ada yang salah. Ini kurang ini. Terus ini kurang titik koma. Oke. Setelah udah kita tampung, terus di sini kita bakalan Oke, kita buat, kita detect dulu jika dia tidak empty, maka sorry, saya buatnya di situ, harusnya di sini. X. Yaudah, ketik ulang. Jika dia tidak kosong, variabel validasi, maka dia harus return message validasi variabel validasi. Oke. Dah. Terus setelah saya udah buat update, terus juga saya buat untuk insert, tinggal gini aja, public function insert atau grab boleh juga, request variable request. Variable di dalam table user terdiri dari apa aja ya. Bentar, saya buka dulu database-nya. Nama user, ini auto. Oke, nama user oke lah kalau gitu. Ini gambar saya buat langsung kayak string aja jadinya, karena kita mau belajar API. Ini username, password. Oke. Kalau misalnya gitu, variabel yang pertama kali tadi apa yang namanya, nama user. Ini hapus aja lah, saya buat. Bentar. Nama user sama dengan variable request username, baru tuh username udah ada, berarti nama user, berarti anggapannya itu nama user. Terus variabel username sama dengan variabel request
username, baru tuh variabel password. Kali ini password sama dengan variabel request password. Oke, saya buat validasinya sama kayak tadi. Kalau gitu, oh, tunggu bentar. Oke. Sebenarnya di Laravel juga ada fiturnya, cuman males lah, bikin sendiri aja lah. Nih, taruh sini. Jadi kalau misalnya dia nama user kosong, dia bakal tampung di variabel validasi. Terus kalau misalnya username juga kosong, bakal tampung juga dia di dalam validasi sama juga password. Nah, kalau misalnya ketiga-tiganya itu bakal dia nanti dia tampung semua dan validasi nanti dipunculkan semua. Itu sih. Oke. Oh ya, variabel validasi. Ini kasih nama aja lah. Nama user. Ini username. Ini password. Oke, selesai. Terus kita buat untuk insertnya table. Kita buat insert dulu table user ya. Table kita namanya, oh ya, table user create. Salah pula. Nah, pertama kali yaitu nama user, terus kita buat variabel nama user, terus username, variabel username, password, variabel password. Baru tuh return dengan pesan successful. Oh, kok enggak gini aja. Kalau gitu sini saya masukin variabel data. Ini titik koma, variabel data, variabel data, koma, pesan message data. Oh ya, data berhasil di input. Oke, setelah kita buat create, baru kita buat delete nya. Gampang aja kalau buat delete. Public function delete. Oh,
gini aja, delete request, variable request, terus kalau gitu saya buat aja lah pk nya variable request pk variable, oh ya, dia cuman butuh primary key-nya doang yang penting. Ini saya buat palingan buat validasinya nggak terlalu banyak sih. If variable pk sama dengan 0, maka langsung aja munculin pesannya. And if return prime ID harus diisi, ID-nya harus diisi. Oke, kalau misalnya dia itu langsung lanjut db table table atau table. Oh, sorry, ini juga salah. Ini table, ini juga table user where primary key-nya apa ya, ID user sama dengan variable pk. Oke, delete return boleh sih kalau gini. Ini data, oh ya, aku buat variable data koma plus, oh sorry, bentar ya. Udah, lanjut. Pesannya itu jadinya berhasil dihapus. Oke, sekarang kita buat API key-nya. PHP artisan make middleware API key teneng. Oke, middleware. Mana dia middleware? Ini dia API key. Oke. Kita buat, kita tengok aja dulu dari sini. Kita buat tokennya, variable token sama dengan variable request ya. Variable request, oke, variable request baru itu header app key. Terus di sini oke, saya buat dulu enkripsinya ya. PHP artisan tinker bcrypt contoh 1 2 3. Oke, variable key sama dengan ini. Terus sini jangan lupa pakai hash, use hash untuk manggilnya. Oh ya,
spasi. Ini kelebihan. Ini sekarang kita pakai ini hash check variable value, yaitu variable key. Variable token ini variable key. And if oh ya, ini ngecek kalau misalnya nggak ada, saya langsung aja copy nih. Jadi return mengembalikan, dia nanti langsung muncul pesan bahwasannya itu nggak ada. Oke, di sini boleh juga sih ini aku pakai yang validasi. Oke, kalau misalnya untuk validasi, tambahin respon, berarti response JSON koma 400 Oke, biar lebih indah aja sih sebenarnya. Udahlah, ini aja. Udah itu, ingat ya, password yang kita set itu 1230 untuk APK-nya. Nah, sekarang kita larinya ke root baru API. Di sini tambahin satu. Kita buat dulu yang get-nya. View user, kita ngambil dari user controller, kita ambil metodenya dari index, berarti index ini row post, berarti ini post untuk yang update ya, berarti update user. Kita copy aja lah, kelamaan. Ini baru tuh update terus yang insert juga sama, berarti tinggal manggil metodenya insert baru itu kita copy lagi untuk yang delete. Nah, ini delete dia metodenya delete juga. Oh iya, satu lagi, ingat, remember, jangan disamain. Kalau misalnya sama ini, nanti dia bakal bentrok, jadinya error munculnya. Jadi kita harus pisahin, jangan disamain. Ini untuk delete penamaan URL-nya. Oke. Setelah kita udah buat, baru kita testing ke Postman dengan register dengan nama view user. Oh ya, satu lagi ya, ini jangan lupa dijalankan ya, php artisan serve. Di sini oke, udah jalan. Baru tuh Postman ini kita ganti view user
Terus pertama yang harus dilihat yaitu ini kita nggak pakai, ini juga nggak dipakai, ini nggak dipakai. Oke. Oh ya, satu lagi. Ini oh ya, kita oh ya buat get dulu, sorry. Kan di user. API key-nya kita buat 1230 karena itu yang kita setting. Kita coba. Kalau kita hilangin, apakah dia bisa masuk? Oh, ternyata bisa dia. Mungkin ntar ada yang kurang nih. Middleware API key. Saya lupa di kernel juga harus ditambahkan di sini. Tambahkan API satu lagi kelas untuk si itu. Oke, berarti pemanggilannya a di app, baru tuh http, baru tuh di foldernya middleware, baru itu namanya, nama kelasnya itu yaitu kita namanya API key ya di sini. Oke, benar API key. Kita panggil kelasnya API key di sini. Baru jangan lupa kelas. Oke. Mana dia? Ini dia. Kita testing lagi kalau misalnya tanpa password apa yang terjadi. Nah, jadinya muncul API key-nya tidak ditemukan. Kalau saya masukin API key-nya kosong, baru dia bisa akses. Ini untuk yang nampilin. Kalau untuk yang post, untuk insertnya, nah kita testing. Kita testing Postman. Ini dia. Insert user. Terus apa aja dia kriterianya? Oh, berarti nama user, username, password. Nama user, username, password. Nama user ya. Tursinah. Baru itu username, enggak salah ya, username Tursinah Ganteng. Passwordnya kita setting 123. Kita coba dulu berhasil nggak ya. Kalau kita insert ada yang salah. Oke, ada yang salah. Saya buat harusnya bukan create, dia insert. Kalau create itu kalau misalnya pakai model, saya lupa. Insert. Functionnya. Oke. Sekarang coba lagi. Not found table student table. Oh, saya salah nama. Harusnya table. Bukannya tadi udah saya perbaiki ya. Tuh. Oke, lanjut ke Postman. Oke, berhasil diinput. Kita cek lagi di
view view user ya. Kita cek lagi. Oh iya, kita lupa masukin APK-nya. 1230. Oke. Iya, ini masuk dia. Tursina Ganteng. Oke. Di sini kita coba tadi kan kita coba yang ada ininya, coba kita nggak usah masukin. Oh, ini oh ya nih. Tursina 44 kita kosongin atau enggak kita salah masuk nggak dia? Oke. Dia harus ada APK-nya. Terus yang bagian update-nya ntar nama linknya kita ambil dari sini, tinggal copy, terus yang tadi itu tinggal pastekan, baru tuh kita tengok tadi variable apa aja dia, PK, primary key-nya, name, sama value. Oke, kita tengok. Yang kita edit si Recon R ya. Oke, kita ganti Recon R. Itu dia ID-nya 17 ya. 17. Nama kolomnya kita mau ganti yang si ininya aja. Oke. Copy. Nama kolomnya ini. Terus kan sebelumnya Recon R kita ganti jadinya Romi. Terus apa yang terjadi kalau misalnya kan nih apa passwordnya APK-nya masih nggak sesuai, dia apakah muncul? Dia jadinya APK tidak ditemukan, berarti harus masukin 1230 baru dia bisa masuk. Sukses. Untuk lihat lagi datanya, kita update lagi. Oke, jadinya Romi. Sekarang kita delete yang si Romi tadi tuh. Linknya copy dulu. Biasa hidup ini. Copy dulu, baru kita pastikan. Untuk ininya baru tuh kita testing RWN APK-nya, baru itu kita cek lagi bagian delete-nya. Ini bagian delete-nya ya, berarti delete-nya requirement-nya cuma variable PK. Oke. Variable PK ini saya hapus. Dan ini post jadinya delete. Saya hapus yang 17. Oke. Berhasil. Tuh 30. Oke, data 1 dihapus. Kalau kita refresh lagi yang 17 tadi itu, oke, udah gak ada lagi datanya. Sekarang saya bikin yang kedua, model yang kedua, yaitu kita buat untuk root-nya si tabel soalnya ini. Tabel soalnya nih ada berapa ya? Oke. Ini prosesnya sama aja kayak tadi. Jadi saya bakal kerjain lagi yang kedua, oke. Yang kedua. Pertama kita buat controller dulu. PHP artisan make controller
namanya tadi soal controller ya. Oke, soal controller public function index variable data sama dengan satu lagi use db table tabel soal all written response JSON variable data nggak usah lah berlebihan. Variable data, terus kita buat public function update variable request variable request name variable value variable request value biar cepat copy aja. Oke. Table soal JSON ya. Respon JSON data variable data sama dengan variable data, message update berhasil. Oke, sekarang bikin yang insert. Public function insert request variable request baru tuh apa aja ya, pilihan ABC ya. Oh iya, oke. Ini kita membuat pertanyaan ABCD, berarti
Variabel yang wajib diisi pertanyaan. Variabel request pertanyaan. Variabel jawaban pilihan A. Variabel request A. Kok nggak singkatin aja lah. Oke, variabel A. Variabel B, variabel request B. Variabel C sama dengan variabel request C. Baru tuh dia sampai dia. Variabel D, variabel request D. Baru tuh variabel jawaban sama dengan variabel request jawaban. Publish tipe. Publish variable publish variable request publish variable tipe variable request tipe. Sekarang oke, tarik nafas, buang nafas, kita buat langsung. Oke, pertanyaan variabelnya kurang, yang A, B, C, A, B, C, D. Baru tuh jawaban publish tipe. Tipe jangan kosong. Kita copy aja. Pertanyaan pilihan A. A, B, C, D. Oke, berarti ini juga
pilihan B C D. Jawaban publish jangan kosong, publish tipe. Oke. Nah, oke, lanjut ke buat query-nya. Variable data sama dengan db table tabel soal insert apa aja tadi pertanyaan. Oh iya, nengok dulu di soalnya dia auto increment. Oke lah, pertanyaan koma pilihan ABC ya. Pilihan A variabel A, pilihan B variabel B, pilihan C sama dengan variabel C, pilihan D variabel D. Jawaban variabel jawaban publish variable tipe dia I atau Y ya. Oh ya, I. Tipe variable tipe. Titik koma, return response JSON data variable data koma variable message insert berhasil. Sekarang bikin delete. Kejauhan. Public function delete. Variable pk sama dengan variable request pk if variable pk sama dengan null and if return ID wajib diisi. Baru tuh variable data sama dengan
db table soal where id soal ya, id soal sama dengan variabel pk delete baru return response JSON data variable data baru tuh message delete berhasil. Oke, sekarang kita bikin rootnya. Kita buat samain aja. Nanti palingan bedanya sini, di belakangnya kasih soal view soal, semuanya serba soal. Ini soal, ini soal, ini soal. Ini bukan user, jadinya kita arahinnya ke soal controller. Soal controller. Terus insert update delete-nya udah bener ya. Delete, oh ya, kurang satu. Request variable request delete. Oke. Insertnya juga udah sesuai, update udah. Oke. Ini use db. Oke, semua kita tinggal testing lagi di Postman. Delete kita buat nampilin dulu. Kita ke API, nampilin data. Get. Oke, ada yang salah. Response ya. Di soal controller line 104. Oke. Oh, ternyata di sini return. Oke. Nah, ini baru ditampilin semua. Kalau misalnya di ini, tadi kita udah testing ya. Oke. 0. Sekarang kita bikin yang post untuk si soal ini. Soal insert. Kita bikin insert dulu di body. Pertanyaan. Berapakah usia Romi? A. 12 tahun. B. 10 tahun. C. 9 tahun. D. 21 tahun. Jawabannya A. Enggak lah, jawabannya C. Oke, publish. Yes. Baru itu apa lagi ya? Ntar tipe. Dia tipe
Oh yaudah, kita bikin ikutin aja satu, tipe satu. Oke, kita insert. Pertanyaan jangan kosong. Oke, berarti ada yang kosong. Pertanyaan jangan kosong. Pertanyaan. Sebenarnya dua pilihan sih, mau yang di sini ganti atau yang di sini yang ganti. Sama aja sih menurutku. Oke. Oke, datanya berhasil di input. Sekarang kita lihat. Ini nih view user headers. Oke. Oke, kita lihat. View user. Sorry. Harusnya ini view soal. Oke, berapakah usia Romi? Jawabannya C, 9 tahun. Oke, 9 tahun. Sekarang bikin untuk yang update. Kita update yang jawabannya. Oke. Oke, kita jawab. Yang update soal kita buang semua. Buang. Key-nya tadi tuh ngambil dari sini. Aku mau ganti jawaban aku. Masa umur aku 9 tahun. Oke, kita ganti di ID soalnya 23 PK 23 name, nama kolomnya jawaban value-nya yang kita ubah jadi D. Oke, D. Kita tes. Oh, ada yang salah. Salahnya di unknown column ID user. Oh, bukan ID user, ID soal. Karena di sini ID soal. Main asal kopas tanpa ini. Oke. Data berhasil. Oke. Terus kita send lagi. Oh, iya ya. Send. Jadinya oke, pas deh 21 tahun. Terlalu tua. Oke, lanjut. Kalau kita hilangin centangan, ini kan otomatis kayak di barat kita kosongin. Kalau dia kosong jadinya ID harus diisi. Berarti semua. Oke. Udah itu. Sekarang kita buat delete-nya. PK sekarang kita mau hapus yang nomor 23 ini.
kita ambil dari sini linknya, delete soal, oke, kita centangin, kita ganti metodenya jadi delete, baru kita tes. Oke, delete berhasil. Kita tengok apakah dia masih ada datanya lagi. Oke, udah yang terakhir 22. Mungkin ini saja dari yang saya coba, dan terima kasih.